Firman kami datang dari pengakuan kita akan iman kita. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita menikmati Injil yang sejati. Saya akan memberi firman Tuhan dengan berjudul berkat roh sorgawi. Jadi mulai minggu ini kita akan bahas mengenai kitab Efesus. Dan kitab Efesus itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anggota jemaat yang ada di dalam gereja Efesus. Dan kitab Efesus ini dibuat supaya itu bisa dipakai untuk memberi pertumbuhan rohani dengan baik bagi anggota jemaat gereja Efesus. Dan gereja Efesus itu dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 18 dan Kisah Para Rasul pasal 19. Dan kalau kita melihat dari pasal 18, Rasul Paulus itu mengunjungi Efesus itu pada saat ia mengakhiri perjalanan misi yang kedua, dan ia pergi ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu banyak orang menginginkan Rasul Paulus untuk berdiam di sana, tetapi Rasul Paulus mengatakan kalau misalkan kalau memang Tuhan menghendakinya, dia akan kembali lagi kepada ke daerah Efesus. Sehingga ia meninggalkan suami istri Priscilla Aquila di daerah Efesus. Dan pada saat itu Apolos yang orang Yahudi, dia telah melakukan pelayanan tim di Efesus itu yang telah ditinggal oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 19, Rasul Paulus pergi lagi untuk penginjilan misi yang ketiga, dan pada saat itu ia kembali lagi mengunjungi Efesus. Dan selama 3 tahun ia melakukan penginjilan misi di daerah Efesus. Dan kita bisa melihat di sana tertulis selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di sana, kalau kita melihat Efesus itu adalah sebuah kota yang begitu penting di tengah daerah Asia kecil. Mengapa? Kota Efesus adalah kota yang memiliki sifat politik, ekonomi, dan agama. Itu menjadi terpusat pada kota Efesus. Dan pemimpin Asia itu, ia telah bertempat tinggal di sana. Dan juga itu adalah kota pelabuhan, sehingga perdagangan seperti ekspor impor begitu aktif di kota tersebut. Dan pasti saudara mengetahui misteri keajaiban dunia, yaitu kuil Artemis Efesus juga ada di dalam kota itu. Sehingga banyak orang juga terpengaruh oleh penyembahan berhala seperti kuil Artemis Efesus itu. Oleh karena itu, Paulus membawa Injil ke kota Efesus tersebut. Dan Rasul Paulus begitu semangat untuk menyampaikan Injil di daerah Efesus, khususnya gereja Efesus itu, sampai ia kembali lagi mengunjungi Efesus pada saat ia pergi perjalanan penginjilan yang ketiga. Dan ia bertemu dengan para penatua-penatuanya di sana. Dan di sana Rasul Paulus mengakui di depan penatua-penatuannya apa itu, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan juga bahwa mereka tidak bisa melihat mukanya Rasul Paulus lagi.
karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus melakukan Rasul Paulus memberi sambutan terakhir kepada para penatua di kota Efesus dengan air mata, dan ternyata itu adalah memang pertemuan terakhir bagi mereka. Jadi begitu besarnya perhatiannya Paulus mengenai kota Efesus ini dan juga jemaat gereja Efesus. Jadi kitab Efesus ini kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus itu berada di dalam penjara, termasuk kitab Filipus, kitab Kolose, dan kitab Filemon. Dan Rasul Paulus tidak bisa pergi ke tempat itu karena ia lagi dipenjarakan di daerah Roma. Jadi coba kita bayangkan betapa sungguh-sungguhnya hati Paulus untuk mengunjungi kota tersebut. Sehingga ia menulis surat. Karena ia tidak bisa pergi mengunjungi kota Efesus, sehingga ia menulis surat untuk mengirimkannya kepada gereja Efesus dengan penuh perhatian. Jadi selama minggu kemarin kita membahas kitab Roma untuk mendalami apa itu Injil Tuhan Allah. Jadi Injil yang dijelaskan dari kitab Roma itu harus menjadi Injil pribadi kita. Jadi bukannya itu Injil hanya kita dengar sekedar itu saja, tetapi kita harus membuat Injil itu menjadi milik kita. Mengapa orang-orang tidak bisa berubah? Karena orang-orang hanya mendengar saja. Mereka tidak mengaplikasikan Injil itu pada diri mereka sendiri. Tidak membuat Injil itu menjadi milik mereka sendiri. Sehingga Injil mereka itu direbut oleh dunia. Dan kitab Efesus pun begitu menjelaskan Injil. Tidak kalah dengan kitab Roma yang kita telah baca. Dan banyak orang menyebut kitab Efesus itu kitab yang menjelaskan pandangan teologinya Paulus. Dan katanya itu adalah karya yang paling rohani. Itulah sebutan untuk kitab Efesus. Khususnya setelah Rasul Paulus memberi sambutan di dalam kitab Efesus itu, ia begitu menegaskan berkat rohani. Biasanya berkat yang dipikir oleh orang-orang dunia itu adalah berkat materi seperti Kejadian pasal 6 dan berkat dalam kesuksesan, kelancaran dalam dunia ini seperti Kisah Para Rasul pasal 11. Tetapi firman dari Efesus menjelaskan berkat kita ini berbeda dengan berkat yang dipikirkan oleh orang-orang dunia. Tidak bisa dibandingkan. Dan itulah berkat yang paling mengejutkan dan berkat yang luar biasa. Dan itulah berkat kekal, berkat berkat rohani ini di dalam surga. Makanya kita menyebutnya dengan heavenly blessing, yaitu berkat surgawi. Jadi berkat surgawi itu berkat rohani, berkat yang benar-benar datang dari Tuhan Allah. Itu yang ditegaskan dari kitab Efesus. Jadi berkat rohani atau berkat surgawi ini yang kita akan terima dari Tuhan Allah dari tunggal. Jadi kalau orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya, mereka hanya menerima berkat jasmani, kalau kita menerima berkat rohani. Jadi mereka tidak tahu apa itu rohani. Jadi kita harus meminta kepada Tuhan untuk memberi berkat rohani terlebih dahulu, bukan berkat jasmani.
Jadi cobalah saudara merenungkan judul firman hari ini. Berkat sorgawi atau heavenly blessing. Itu adalah berkat rohani. Jadi kita harus mengetahui apa itu berkat sorgawi ini. Supaya kita bisa menikmatinya. Dan hidup kita berbeda levelnya dengan orang-orang dunia. Jadi saya berharap saudara bisa memegang firman hari ini untuk menikmati berkat sorgawi tersebut. Jadi Rasul Paulus menjelaskan heavenly blessing ini menjadi 3 bagian, yaitu berkat yang telah diberi melalui Tuhan Bapa dan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi selama 3 minggu kita akan membahas tentang heavenly blessing ini. Dan pada waktu ini kita akan menyaksikan apa berkat rohani yang Tuhan telah kasih melalui Allah Bapa terlebih dahulu. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi murid mutlak Kristus yang telah memperoleh berkat surgawi. Subjudul pertama adalah berkat orang-orang pilihan. Kalau kita melihat ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Rasul Paulus memulai firman dari kitab Efesus itu dengan kata terpujilah. Seorang teolog menjelaskan bahwa terpujilah ini seperti air terjun dari pegunungan. Mengapa? Karena Rasul Paulus itu pada saat menulis surat Efesus ini, ia berada di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus mengalami berkat surgawi ini, heavenly blessing ini di dalam penjara. Oleh karena itu, ia bisa memakai kata terpujilah di dalam penjara. Sehingga Rasul Paulus menegaskan dan menjelaskan apa itu heavenly blessing, berkat surgawi, dari awal sampai ayat 14. Kalau misalkan kita membaca kitab Efesus ini, kita bisa melihat terbuat dari beberapa kalimat ya. Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya sampai ayat 14 ini itu satu kalimat. Jadi maksudnya bagaimana? Tanpa koma dan tanpa titik, Rasul Paulus begitu memuji Tuhan dengan penuh syukur dan penuh rasa sukacita atas Tuhan Allah Tritunggal. Hanya bersyukur dan hanya memuji Tuhan. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pastilah tidak bisa berpikir negatif dan tidak bisa menjelek-jelekan orang lain. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu bersyukur, selalu bersukacita, selalu berlimpah dengan keharuan. Tuhan telah memberi berkat ini kepada kita melalui firman ini. Jadi ini adalah berkat sorgawi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi apa itu berkat sorgawi yang sudah kita miliki? Yang paling pertama adalah kita telah dipilih oleh Tuhan Allah sebelum dunia ini diciptakan dan telah dipilih sebagai anak Tuhan. Itu berkat pertamanya kita. Coba saudara bayangkan, kita dikenal baik oleh pendeta saja, kita sangat bersyukur, tapi kita telah dipilih oleh Tuhan Allah sebelum kita diciptakan, sebelum dunia ini diciptakan. Kalau kita melihat orang-orang beragama di luar sana, mereka hanya meminta berkat duniawi. Tapi kalau kita sebelum itu telah dipilih oleh Tuhan Allah. Jadi kita dipilih oleh Tuhan Allah maksudnya bagaimana? Kita itu telah diambil oleh Tuhan untuk dikeluarkan dari
dosa. Karena kalau kita melihat Kejadian pasal 3, semua manusia setelah Adam telah berbuat dosa sehingga telah meninggalkan Tuhan Allah dan hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kutukan dan diperbudak oleh setan. Sehingga kita akan pergi ke jalan kebinasaan. Tetapi Tuhan telah mengambil kita dari jalan kutukan dosa dan perbudakan setan itu dan telah menjadikan kita sebagai anak kita. Dan itu sudah direncanakan oleh Tuhan Allah sebelum dunia ini diciptakan. Jadi Rasul Paulus ini pernah mengunjungi kerajaan sorga. Dan Rasul Paulus pernah bertemu dengan Yesus Kristus setelah kebangkitan. Jadi ini memiliki arti rohani yang begitu luar biasa. Cobalah saudara baca kembali Kejadian. Cobalah saudara baca kitab Kejadian. Sebelum kitab Kejadian ini, saudara telah dipilih oleh Tuhan Allah. Saya lahir dari keluarga yang tidak percaya. Ya, sebelum dunia ini diciptakan, saudara telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, walaupun berada di dalam keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Coba saudara merenungkan secara dalam. Saudara telah dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Ini adalah nilai kita. Itulah nilai dari keberadaan kita di dunia ini. Kalau saudara sering melihat diri saudara itu sebagai orang-orang yang tidak percaya. Mungkin saudara karena sering bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang dunia, jadi saudara suka membandingkan diri saudara dengan orang dunia lain. Tapi coba saudara bayangkan, saudara datang dari mana? Saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah makhluk yang paling bernilai, paling berharga, karena Tuhan yang memilih saudara. Jadi saudara adalah VIP, bukan VIP biasa, tapi VIP, very very important personnya yang telah dipilih oleh Tuhan Allah. Jadi janganlah saudara terjebak dalam rasa kebencian dirinya sendiri. Jadi kalau saudara melihat diri saudara, aku ini tidak berdaya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau gitu ya saudara tidak bisa dipakai oleh Tuhan Allah. Coba bayangkan Rasul Paulus, dia lagi berada di dalam penjara. Tapi ini pengakuannya Rasul Paulus. Terpujilah. Jadi maksudnya bagaimana? Situasi kondisi lingkungan kita itu tidak bisa memberi pengaruh kepada kita. Jadi kalau kita melihat pengakuannya seorang nabi yang bernama Zefania, kita bisa merasakannya secara lebih nyata. Karena Nabi Zefania, ia mengetahui dirinya itu secara rohani dan secara nyata. Apa itu? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Coba kita menyanyikan pujian yang terbuat dari ayat ini sambil merenungkan ayat-ayatnya. Ini lagu Korea yang liriknya terbuat dari Zefania 3 ayat 17. Yeah.
시편에 보면요. 다시 고백이 일어납니다. Kalau kita melihat pengakuannya Daud dari Mazmur, 나는 너를 di sana menjelaskan bahwa walaupun kamu dibuang oleh orang tuamu, aku tidak akan membuang kamu. 혹시 버릴지라도 나는 너를 버리지 Ya, jadi coba saudara bayangkan orang tua mana yang bisa membuang anaknya sendiri, dan walaupun terbuang oleh orang tuanya, Tuhan menjanjikan bahwa Ia tidak akan membuang kita. Dan kalau kita merenungkan kembali ayat yang barusan kita menyanyikan bersama-sama, di sana dikatakan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia bergirang karena begitu girang melihat kita. 노래까지 하고 계세요. Jadi ia sampai bersorak-sorak. Saking sukacitanya, Tuhan Allah bersorak-sorak untuk kita. Jadi cobalah saudara mengingat kembali keberadaan saudara itu sebesar apa bagi Tuhan Allah. Kalau saudara tidak tahu diri saudara, saudara pasti akan ditipu oleh setan. Pasti gampang terluka. Jadi itu bukan standar saudara, itu bukan level saudara. Masa level dan standar saudara itu gampang terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan lingkungan saudara? Coba fokus aja kepada diri saudara yang telah dipilih oleh Tuhan Allah. Akulah makhluk yang dipilih oleh Tuhan, ciptaan Tuhan. Orang yang pernah mengalami pengalaman tersebut, ia akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Karena orang yang seperti begitu, dia tidak bisa berdiam karena ia harus menjelaskan kegirangan ini kepada orang lain juga. Dan kita telah dipilih oleh Tuhan Allah sebelum dunia ini diciptakan. Jadi maksudnya apa? Jadi Tuhan pilih kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin penginjilan. Coba kita melihat 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman. Jadi kita itu dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini diciptakan, sebelum permulaan zaman. Bukan karena perbuatan kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang telah memilih kita. Jadi saudara harus melihat segalanya itu dengan pandangan Injil. Jangan suka menghakimi, ini pintar, ini tidak pintar, ini bagus, ini tidak bagus, ini baik, ini tidak baik. Untuk apa kita menghakimi hal-hal seperti itu? Kalau saudara melihat pandangan Injil, pandangan rohani, ya apapun tidak masalah. Ya begini juga nggak apa-apa, begitu juga tidak apa-apa. Jadi apa itu Injil? Jadi apa itu Injil? Bahwa Injil adalah artinya Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus itu maksudnya apa? Yesus telah menjadi jawaban atas segala masalah. Karena segala masalah datang dari masalah dasar, yaitu masalah dosa, masalah kutukan, dan masalah setan. Tetapi kita telah dikeluarkan dari masalah tersebut. Jadi jangan kita tertipu oleh identitas kita sendiri sebagai orang dunia. Karena kita adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi jangan melihat level saudara, jangan melihat standar saudara. Kita memakai cara Tuhan Allah. Kita pakai kehendak Allah. Jadi jangan memakai cara duniawi. Mengapa saudara terus tertipu oleh nilai duniawi dan standar duniawi? Coba saudara cek nanti, ada sebuah buku yaitu God's New Society, yaitu masyarakat baru milik Tuhan Allah yang ditulis oleh seorang pendeta yang bernama John Stott. Dan pendeta John Stott ini mengatakan apa? Kita adalah anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup layak sesuai dengan apa yang Tuhan telah ciptakan. Jadi dengan identitas kita yang baru, kita harus menjadi pemimpin dalam ladang kita. Jadi kemanapun saudara pergi, saudara harus mengetahui bahwa saudara harus menerima segalanya. Ya, masalah pun tidak masalah. Karena saudara memandang segalanya dengan pandangan Injil.
Karena banyak sekali orang-orang Kristen, mereka suka bertengkar akan satu hal. 미안해요. 내가 잘못했어요. Padahal itu hal yang sangat sepele. Jadi orang Kristen yang telah membuat pertengkaran. 사탄이 박수를 치지요. Kalau gitu setan yang akan bertepuk tangan 치지요. 자주 찾아오죠. karena melihat perselisihan. 그런 사람인데는 Jadi janganlah saudara tertipu. 여러분 전 Jadi saudara, 창세전에 아멘. sebelum dunia ini diciptakan, sebelum permulaan dunia, saudara telah diciptakan. Saudara telah dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi anak Tuhan. Siapa yang pilih saudara? Tuhan Allah sendiri yang pilih saudara. Maka saudara pada saat ini duduk di sini dan mendengarkan firman ini. Oleh karena itu Tuhan telah memanggil saudara. 기쁨과 감사가 Jadi sukacita, rasa syukur yang datang dari pilihan Tuhan ini, saudara harus memberi pengaruh kepada orang lain. Saya memberkati saudara supaya saudara bisa memiliki anak Tuhan yang memiliki identitas yang kuat secara rohani. Subjudul kedua adalah berkat anak-anak Tuhan. Dari ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah tulis oleh Rasul Paulus, di sana menjelaskan Tuhan memilih kita dan mau melakukan apa dengan kita. Tadinya kita adalah identitas sebagai orang berdosa. Mengapa? Karena kita adalah orang berdosa. Jadi identitasnya berbeda. Tetapi sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan yang begitu suci dan menjadi orang-orang pilihan. Tadinya kita adalah orang berdosa sehingga kita tidak bisa berhadapan dengan Tuhan Allah. Tetapi sekarang Tuhan telah menjadikan kita anak Tuhan sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan Allah dan telah disucikan, telah diperbaharui dengan darah penyaliban Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengakuinya di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi sudah selesai masalahnya. Amin. Jadi Tuhan sudah memperbaharui kita. Dan identitas baru kita apa? Yaitu anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi itu adalah rencananya Tuhan. Mengirimkan Yesus Kristus supaya menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itu telah digenapi secara sempurna. Kalau kita memakai istilah teologi, kita telah diangkat sebagai anak Tuhannya. Jadi kalau kita melihat kata anak angkat di dalam dunia ini, pasti merasa ya anak angkat itu tidak resmi, bukan anak aslinya. Tetapi kalau kita melihat budaya pada Kekaisaran Roma, anak angkat adalah sebuah hak khusus yang bisa lebih kuat daripada anak aslinya. Jadi kalau kita melihat budaya Kekaisaran Roma yang ditinggali oleh Rasul Paulus, anak angkat itu pastilah ia bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Jadi bukan hanya anak aslinya, tetapi anak angkat pun sederajat dengan anak asli, sehingga mereka pun bisa menerima warisan dari bapaknya. Katanya sampai ada hukuman, sebuah hukum Taurat bahwa kalau anak asli boleh tidak dikasih warisannya, tetapi kalau anak angkat harus dikasih warisannya. Jadi kalau kita melihat pada Kekaisaran Roma itu ada kaisar yang namanya Octavianus Augustus atau Kaisar Agustus. Dan Kaisar Agustus ini pun anak angkat. Padahal ia adalah anak angkat tetapi ia telah menjadi kaisar. Jadi begitu kuatnya identitas anak angkat.
Jadi Rasul Paulus memakai istilah anak angkat ini untuk menegaskan identitas kita sebagai anak angkatnya Tuhan Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, kita adalah anak yang bisa lebih berharga daripada anak aslinya. Di dalam Korea Selatan, militer itu wajib bagi semua laki-laki. Dan di dalam wajib militer itu ada level yang paling susah, yaitu militer yang di bidang Korps Marinir. Dan katanya Korps Marinirnya Korea Selatan itu suka memakai referensinya itu dari Korps Marinir Amerika Serikat, yaitu tingkatan bersenjata Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan perang dari laut dengan menggunakan mobilitas tingkat laut Amerika Serikat. Jadi wajib militer Korps Marinir di Korea Selatan, mereka suka ada sebuah slogan, moto bahwa sekali kamu menjadi Korps Marinir, kamu adalah Korps Marinir selama-lamanya. Jadi sama seperti identitas kita juga. Identitas kita adalah anak Tuhan. Jadi sekali kita menjadi anak Tuhan, kita itu selama-lamanya adalah anak Tuhan. Jadi saudara mati sekarang pun, ya saudara akan pergi ke kerajaan sorga. Saudara ingin pergi ke neraka pun, saudara tidak bisa pergi ke neraka. Karena saudara tidak berhak untuk pergi ke neraka karena saudara adalah anak Tuhan. Jadi bukan karena perbuatannya kita baik atau kita pintar atau kita rajin penginjilan. Bukannya dengan perbuatan seperti itu kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi saya pada saat menginjil kepada orang-orang lain pun saya bertanya apakah saudara yakin pergi ke sorga? Banyak sekali orang tidak yakin karena mereka takut sama Tuhan Allah dan katanya mereka tidak layak atau katanya mereka juga tidak tahu apakah mereka sudah diselamatkan atau tidak. Ya saya tidak tahu saya pergi ke surga atau tidak. Semua orang-orang tua pada zaman saya itu mereka tidak yakin akan keselamatan. Jadi karena mereka tidak yakin akan keselamatan mereka, jadi mereka melakukan pelayanan pun ya setengah-setengah. Karena mereka belum yakin. Pelayanan yang mereka lakukan ini, mereka itu paksakan karena mereka tidak memiliki keyakinan akan keselamatan. Tetapi saudara harus menyadari dan saudara harus ingat bahwa sekali saudara mengakui bahwa Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam hidup saudara dan saudara telah menjadi anak Tuhan melalui penyaliban Yesus Kristus, ya pada saat saudara mengakuinya dengan mulutnya dan dengan hatinya, saudara sudah menjadi anak Tuhan. Dan sekali saudara menjadi anak Tuhan itu tidak akan berubah. Itu tidak bisa diubah. Jadi saudara sekali sudah menjadi anak Tuhan, identitas saudara sudah berubah. Dan saudara sudah memiliki kekuatan sebagai anak Tuhan. Apa itu? Bukan kekuatan yang dijelaskan dari dunia, tetapi kekuatan rohani. Yaitu kekuatan yang datang dari kerajaan sorga, yaitu berkat rohani, berkat sorgawi. Jadi sebentar lagi kita akan mengikuti konferensi World Remnant Conference, kita menyebutnya dengan WRC, dan pada tahun 2022 ini topiknya adalah platform menara pengintai dan antena yang untuk menyelamatkan masa depan. Jadi setiap tahun kita mengadakan WRC ini, di mana itu adalah pemberitaan khotbah khusus untuk para anak-anak remnant yang telah diberitakan melalui pendeta Ryu. Oleh karena itu, saudara tolong doakan para remnant ini supaya remnant yang mengikuti WRC ini, mereka bisa memegang identitas mereka sebagai anak Tuhan yang memiliki berkat sorgawi. Jadi Rasul Paulus mengapa begitu semangat untuk melakukan pelayanan? Karena ia memiliki keyakinan akan identitas dia sebagai anak Tuhan, anak angkatnya Tuhan Allah. Jadi remnant kita pun harus memiliki keyakinan akan identitas mereka sebagai apa? Sebagai platform, sebagai pengintai, sebagai menara pengintai, dan sebagai antena, supaya mereka dapat menyelamatkan ladang mereka. Jadi orang yang memiliki keyakinan atas identitas mereka sama orang yang tidak memiliki keyakinan itu bedanya beda jauh.
내 정체성이 확인되지 않은 사람은 Orang yang tidak yakin, jadi orang yang tidak yakin atas identitas mereka secara rohani, mereka itu mendengar firman pun ya, oh firmannya bagus, firmannya baik, tetapi tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi orang yang memiliki identitas secara yakin, walaupun kata-katanya ya kata-kata istilah, pasti ia paham. Oh antena itu maksudnya begini, platform itu maksudnya itu. Jadi kalau misalkan orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, pendeta pun tidak paham. Maksudnya platform ini apa ya? Maksudnya menara pengintai ini apa? Ya saya lagi ada persoalan dalam keluarga saya. Apa hubungannya saya dengan antena itu? Apa hubungannya kehidupan saya dengan menara pengintai? Jadi maksudnya bagaimana? Ya semua orang terjebak dalam masalahnya mereka sendiri. Tapi firman Tuhan sekali datang kepada kita, firman Tuhan itu melampaui segala persoalan dan segala masalah kita. Jadi, kita harus fokus kepada firman Tuhan. Bukannya berusaha untuk memahami dengan otak kita sebagai manusia, tetapi kita pegang saja, percaya saja firman Tuhan sekali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah masuk akal Rasul Paulus yang berada di dalam penjara, dia penuh ucapan syukur? Itu tidak masuk akal. Ya, jadi kita ini siapa? Saudara sekarang berada di dalam penjara. Saudara sekarang berada di dalam, saudara sedang dikejar oleh orang jahat. Saudara sekarang berada di dalam komunitas orang-orang Kristen, komunitas anak-anak Tuhan. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang diberkati oleh Tuhan seperti saudara. Mana ada jemaat yang lain yang penuh dengan rasa syukur seperti kita. Jadi saudara harus percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan kenapa saudara sedang mendengarkan firman ini, sedang beribadah di tempat ini. Jadi jangan terpengaruh oleh situasi, kondisi, lingkungan. Tetapi saya memberkati saudara untuk memiliki kehidupan yang penuh berkat, yang penuh Injil. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dengan berkat sorgawi yang kami miliki sebagai anak Tuhan. Biarlah kami terus memegang berkat sorgawi ini supaya kami memandang segala hal hanya dengan pandangan Injil. Dan kami percaya bahwa kami tidak akan terjebak dalam masalah dan persoalan dari dunia ini. Biarlah 1 minggu ke depan pun kami terus memegang firman Tuhan ini dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.